Kita tahu bersama pendidikan di Indonesia ketinggalan 100 tahun lebih dari negara maju. Kita masih jauh di bawah Malaysia. Indonesia berada di urutan 72 dari 77 negara di dunia. Wow, parah. Bicara dunia pendidikan, tidak hanya berpatokan pada pendidikan akademis, tapi ada yang lebih penting daripada itu, yaitu pendidikan karakter. Kalau dulu di negara kita ada mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau disingkat dengan PMP, maka zaman sekarang kita sangat butuh yang namanya mata pelajaran pendidikan cara bersosialisasi di media sosial. Sepertinya para haters atau para buzzer yang bersembunyi di balik layar handphone harus menonton video ini. Video ini adalah video yang paling penting sepanjang karir saya jadi YouTuber, karena pendidikan karakter lebih penting daripada nilai akademis. Kenapa pendidikan karakter lebih penting daripada nilai akademis? Kita akan bahas sebentar lagi. Pola pikir pendidikan di negara kita itu jahat banget. Kenapa jahat banget? Karena semua murid diharuskan nilai mata pelajarannya semuanya 10, mulai dari matematika, bahasa, fisika, sejarah, dan lain-lain. Dan tidak boleh ada yang nilainya merah. Kalau kedapatan nilai merah, siap-siap kaki jadi merah. Padahal kenyataannya tanpa kita sadari manusia itu punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Ada yang jago di matematika tapi bodoh di bahasa. Atau biar lebih jelasnya saya ibaratkan sama hewan misalnya. Ikan kalau disuruh manjat pohon pasti kelihatan bodoh daripada monyet. Apakah kita harus memaksakan ikan harus bisa manjat pohon? Tentu tidak, karena punya skill masing-masing. Manusia itu punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Pesepak bola tidak butuh belajar akuntan. Buat apa? Paling juga kalau dia butuh akuntan, tinggal gaji orang. Jadi hal-hal seperti inilah yang belum dipahami oleh tenaga pendidik di negara kita. Sekarang kita fokus ke pendidikan karakter. Sebelum kita lanjut, sebentar. Video ini adalah rangkuman dari buku-buku mahal dan bestseller yang pernah saya baca. Berhubung minat baca milenial kita rendah, jadinya saya buatkan video ini. Oke, kembali ke top. Oh ya, tadi sampai di mana? Oh, sampai di pendidikan karakter ya. Kenapa seseorang bisa berkata sedemikian pedasnya ke orang lain di media sosial? Jawabannya adalah karena memang gak ada interaksi langsung. Karena dulu belum ada media sosial, sehingga hate speech atau berbicara negatif ke orang lain itu dilarang. Misalnya, rambut lu jelek, tapi ini hanya contoh, jangan ditiru. Kalau di dunia nyata, orang yang kita kata-katain jelek tadi bisa saja menyerang balik ke kita, atau lebih parahnya kita bisa digebukin orang. Jadi kita bisa belajar dari situ. Oh, ternyata ini salah, ternyata ini nggak boleh. Dan kalau di media sosial kita ngata-ngatain orang, misalnya rambut lu jelek banget, jadi karena kita nggak dapat responnya langsung seperti di dunia nyata, maka banyak orang yang merasa trauma dengan hate speech, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Nah, yang jadi masalah adalah kalau di sekolah kita tidak diajari cara bersosial media, terus siapa yang ngajarin kita? Orang tua. Orang tua kita juga gaptek. Harusnya yang kita harapkan itu adalah peran dari dunia pendidikan. Semoga para pejabat mendengar ide kita. Dunia pendidikan kita sangat butuh mata pelajaran cara bersosial media, bisa jadi pengganti pendidikan moral Pancasila yang dulu. Menurut saya lebih baik kita punya karakter yang bagus daripada hanya modal pinter di sekolah. Karakter itu lebih penting daripada kepintaran. Banyak orang yang pintar tapi karakternya buruk. Karena di negara maju, kita ambil Jepang misalnya. Di Jepang, orang tua lebih khawatir ketika anaknya tidak bisa antri daripada nilai rapor anaknya di sekolah merah. Skill bisa dilatih, tapi karakter susah dilatih kalau dari kecil tidak dibiasakan. Artinya lebih susah melatih karakter daripada skill. Kualitas pendidikan kita masih jauh di bawah Malaysia. Padahal dulu di tahun 80-an Malaysia membutuhkan guru dari Indonesia. Benar kata Cak Lontong, Malaysia mengalami penurunan selera dari tahun ke tahun, mulai dari guru menjadi pembantu. Dan salah satu yang menjadi penyebab pendidikan Indonesia tertinggal adalah
kualitas dari guru kita sendiri. Untuk mengubah kualitas guru saat ini dibutuhkan banyak waktu. Di Indonesia ada 4 juta guru, dan kalau kita bisa melatih guru 100.000 per tahun saja, selesainya akan 40 tahun lagi. Kalau sudah 40 tahun, kapan majunya pendidikan kita? Menurut saya, internet dan inovasi adalah kunci dari pemberdayaan guru dan murid. Hal ini sejalan dengan lonjakan pengguna internet di Indonesia. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, semua revolusi pendidikan akan membutuhkan elemen digital, dan puncaknya pada masa sekarang ini kita dipaksa jadi belajar dari jarak jauh. Selain kualitas guru yang rendah, anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk bidang pendidikan kita juga sedikit, hanya sekitar 20% dari APBN. Idealnya untuk Indonesia anggaran pendidikan adalah 40% dari APBN. Negara yang lebih makmur dari Indonesia seperti Malaysia dan Singapura, anggaran pendidikannya mencapai bahkan 40%. Harapan kita buat para pejabat yang berpengaruh terhadap kebijakan pendidikan kita supaya lebih memperhatikan anggaran pendidikan Indonesia. Karena saya percaya dengan pejabat kita, karena pejabat kita semuanya pinter luar biasa. Kalau ada yang bilang pejabat kita pinter korupsi duit dana bos, itu hoax. Pejabat kita semuanya jujur, oke? Dan seperti yang saya katakan di video saya sebelumnya, generasi milenial dan generasi Z Indonesia memiliki minat baca yang rendah jika dibandingkan dengan negara maju. Itulah alasannya kenapa saya selalu buat teks di setiap video saya. Tujuannya adalah untuk men-trigger atau memicu minat para pembaca di Indonesia. Selain men-trigger minat baca, bisa juga membantu tunarungu yang menonton video ini. Asal muasal kenapa minat baca kita rendah sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya yang berjudul Kenapa Jajahan Belanda Lebih Bodoh Daripada Jajahan Inggris. Berdasarkan penelitian saya, masyarakat Indonesia lebih senang menonton daripada membaca. Itulah alasannya kita hadir di YouTube untuk membantu pendidikan karakter dalam bersosialisasi di media sosial. Sekali lagi saya ulangi, kita butuh mata pelajaran dan bersosialisasi di media sosial di sekolah. Salam perubahan